Kita lanjutkan ke fraksi Partai Gerindra, Pak Jepri Romdoni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 8 dan juga Pak Menteri Agama, Bu Menteri Sosial, Bu Menteri PPPA, juga Kepala BNPB. Tadi saya sudah menyimak semua paparan dan juga mendengar juga bahwasanya usulan-usulan tambahan itu saat ini belum termasuk di dalamnya, ya seperti itu. Yang pertama ini mungkin pertanyaan saya untuk Pak Menteri Agama. Ini terkait dengan permohonan kenaikan anggaran yang sebesar kurang lebih 13 triliun ini. Ini sebenarnya target utamanya ini apa, dan juga kegiatan utamanya ini apa. Dan saya ingin menanyakan di sini ada yang cukup menarik ya. Nomor satu ini saya melihat di sini memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dan di sini disebutkan juga penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Saya ingin bertanya, ini secara detail itu seperti bagaimana, dan apakah ini memang tidak berbenturan dengan kementerian lain, barangkali seperti itu ya. Ini kan lingkupnya UMKM ya. Dan kemudian juga terkait dengan kependidikan, tadi mungkin sudah banyak dibahas oleh Bu Seli ya, terkait permasalahan ya mungkin P3K ini, guru madrasah ini memang masalahnya itu sangat banyak. Minggu lalu ya termasuk bersama Pak Ketua ya, kita di sini kita menerima juga audiensi yang mana itu permasalahannya memang itu ya kalau dibilang ya seabrek dan itu berbanyak macam gitu ya, seperti itu. Termasuk ada yang mungkin kriteria passing grade yang terlalu tinggi, ini passing dan lain-lainnya. Jadi saya juga setuju setidaknya untuk yang tambahan ini, saya kira hal-hal seperti itu juga patut perlu untuk mendapatkan perhatian. Karena ini setidaknya menyangkut ya banyak juga yang terlibat. Saya tiap kali kunjungan selalu ada pertanyaan mengenai hal ini. Dan kemudian yang berikutnya mungkin untuk Bu Menteri Sosial. Tadi saya terlupakan sedikit untuk usulan tadi untuk yang Kementerian Agama, tentunya kami juga mendukung ya. Dan juga begitu pula untuk Bu Menteri Sosial, yang saya kira ini khususnya yang atensi anak yatim ini saat ini memang wajib ya, dimana kalau memang ini bisa dilakukan setidaknya ini memang menjadi terobosan baru dari Komisi 8. Namun ini ada yang ingin saya tanyakan pada slide nomor 6 pada anggaran perlindungan sosial tahun 2022. Pada ini PKH. Di sini tertulis nilai bansos sesuai kondisionalitas KPM. Ini bukannya angkanya sudah ditentukan dan besarannya ada gitu ya. Mengapa di sini tertulis sesuai kondisionalitas KPM? Dan kemudian yang ketiga ini untuk Bu Menteri PPPA. Saya juga sebenarnya sedih juga mengenai yang lain, mungkin penambahannya pengajuannya fantastis, tapi kalau ini hanya di angka yang belakangnya miliar saja, namun belum termasuk. Dan tentunya kami juga mendukung usulan tambahan ini karena ya setidaknya permasalahan mengenai perempuan dan anak ini sangat banyak. Jadi walaupun misalnya kementerian ini bersifat koordinatif, tapi ya koordinasi itu juga kan saya rasa membutuhkan anggaran yang besar ya. Dan tentunya juga ini memang kita harus review juga barangkali ya, supaya memang bagaimana agar anggaran untuk kementerian yang ini bisa ditingkatkan. Dan terakhir ini untuk Kepala BNPB, saya berharap juga tentunya dengan anggaran ini dan usulannya nanti mungkin kami setuju untuk ditambahkan juga, dan kami dukung itu setidaknya penanganan kebencanaan ini menjadi lebih efektif. Dan juga saya juga menyoroti kegiatan prioritas nasional ini, penempatannya saya kira juga mungkin belum mengcover semuanya.
ada beberapa yang saya kira memang itu patut mendapatkan yang namanya Destana ya penguatan desa tangguh bencana. Namun saat ini belum, karena di tempat tersebut ya bencana itu terjadi ya setidaknya bisa berkali-kali ya. Tapi sedangkan di sini hanya mungkin ada 90 desa saja. Dan kemudian saya tadi sedikit lupakan untuk Pak Menteri Agama ya. Saya tadi menyoroti yang namanya pendidikan tinggi juga. Di sini yang arahnya kebencanaan ini menjadi lebih efektif. Dan juga saya juga menyoroti kegiatan prioritas nasional ini penempatannya saya kira juga mungkin belum mengcover semuanya. Ada beberapa yang saya kira memang itu patut mendapatkan yang namanya Destana ya penguatan desa tangguh bencana. Namun saat ini belum, karena di tempat tersebut ya bencana itu terjadi ya setidaknya bisa berkali-kali ya. Tapi sedangkan di sini hanya mungkin ada 90 desa saja. Dan kemudian saya tadi sedikit lupakan untuk Pak Menteri Agama ya. Saya tadi menyoroti yang namanya pendidikan tinggi juga. Di sini yang arahnya memang potensi penguatan untuk kemajuan daripada mahasiswa. Namun hal yang perlu diperhatikan juga, saya tadi menyimak seperti menyebutkan tunjangan kehormatan profesor ya. Berarti itu ada di Kementerian Agama ya. Saya harap itu juga mungkin prosesnya juga mungkin itu juga ditarik ke Kementerian Agama juga ya. Kemarin kalau nggak salah saya kunjungan dengan Pak Ketua ya, itu mengenai prosesi guru besar yang ada hambatan karena lintas kementerian. Jadi mungkin akan lebih efektif kalau misalnya mungkin semuanya itu kalau yang di bawah Kementerian Agama semuanya langsung di Kementerian Agama saja, tidak perlu lintas dengan kementerian lain. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.